Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari sebelumnya sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar demi keberkahan kita pagi hari ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Suatu kebahagiaan bisa hadir di masjid. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir dari Masjid As-Salam, jamaah Masjid As-Salam, dan semua jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan limpahan hidayah juga inayah untuk senantiasa istiqomah berada di jalan Allah. Tadi pagi itu qadarullah saya nginep di hotel yang di bawahnya itu ada tempat karaoke dan pub. Jadi itu satu pemandangan yang menarik karena saya udah lama nggak ngelihat yang kayak gitu. Udah lama nggak ngelihat yang kayak gitu. Satu saat saya lihat itu dari jendela, itu sekitar jam 3 subuh itu sebagian itu pulang. Jadi pulangnya ini, mereka ini ketika pulang itu semuanya sempoyongan. Semuanya sempoyongan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada usia yang di atas 40 tahun, ada yang masih muda, 20 tahunan kayaknya. Dan yang menariknya, saya mikir ya Pak, kan karena Allah itu ngajak kita di Quran itu kan selalu mengingat Allah dalam keadaan apa. Jadi kalau ayatnya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun Allah. Jadi berdiri, duduk, berbaringnya itu kita harus selalu mengingat Allah. Jadi saya pikir itu, lihat apa yang mereka cari ini sebenarnya. Jadi yang pertama, mereka ini cari pengen bahagia. Saya yakin mereka pengen bahagia Pak. Tapi dengan cara seperti itulah dia cari bahagia. Saya lihat ada seorang wanita itu yang diperebutkan sama laki-laki untuk masuk ke dalam satu mobil. Itu saya bayangin bagaimana perasaan ayahnya kalau ayahnya tahu. Sesayang-sayangnya ya, seburuk-buruknya ayah, saya kira seburuk-buruknya ayah pasti nggak rela anak perempuannya dipermainkan. Coba saya tanya jamaah, rela nggak kalau punya anak perempuan dimainkan sama laki-laki? Ibu-ibu hadir? Bu, rela nggak anak perempuan ibu dimainkan sama laki-laki? Kalau ibu punya tanaman anggrek, boleh nggak saya pinjam sebulan? Boleh nggak saya bawa keluar jalan-jalan? Kalau taman anggrek ibu kadang nggak mau dirusak sama orang, kenapa anak ibu bisa dibawa sama orang dengan begitu mudah? Akhirnya sekarang itu saya lihat lagi Pak, ternyata memang perzinahan itu juga sesuatu yang lumrah. Pacaran itu sesuatu yang biasa. Sehingga akhirnya kita menganggap satu kemaksiatan itu jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Oh
Oh, ibu-ibu pengen lihat. Oh, boleh. Ini yang di atas sudah ada. Oh, Masya Allah. Di belakang pasti pada muda ya ibu-ibunya. Nggak kelihatan nenek-neneknya, Bu. Ibu itu nggak kelihatan usia 50-an, 49 lah, tipis ya. Nah, saya ambil hikmah sedikit Pak. Jadi saya lihat itu Pak, dari jendela itu, cewek yang sempoyongan semuanya, itu sangat memilukan. Saya tuh diajak sama kiai dulu itu, tidak boleh membenci seseorang meskipun dia bermaksiat kepada Allah. Karena kata kiai, kamu itu tetap harus menyayangi mereka. Karena yang harus kamu benci itu sikap dan sifat, nggak boleh manusia. Karena manusianya masih mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi saking baiknya Allah itu Pak. Orang itu buat ngerasain maksiat, buat bermaksiat aja masih dikasih nikmatnya. Saya cuma bisa doa. Saya berdoa, terutama yang kemudian untuk diri saya. Alangkah bersyukurnya saya dikasih, terutama kita yang kumpul di masjid. Ya, kalau jamaah tetap tuh alhamdulillah. Dari sekian banyak manusia, kita itu salah satu orang yang diselamatkan oleh Allah, diberikan kehendak oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita hadir ke masjid. Ini anugerah yang luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu yang ingin saya sampaikan. Apa yang membuat kita benar-benar bahagia sebenarnya? Kira-kira apa yang bikin kita bahagia? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini nih? Apa yang bikin kita bahagia sebenarnya? Apakah menikah sudah pasti jaminan kita bakal bahagia? Nah, apa yang lebih keras itu suara ibu kayak yang tidak bahagia. Ibu sayang sama suami, Bu? Cinta nggak? Boleh nggak suaminya nikah lagi? Oh iya. Bapak sayang sama istri, Pak? Cinta, Pak? Ada nyebelinnya nggak, Pak? Tapi sayang. Mau nikah lagi nggak? Nggak berani jawab juga. Jadi kalau menikah itu membuat kita bahagia, kenapa ada orang yang pengen bercerai supaya bahagia? Kalau harta itu membuat seseorang bahagia, kenapa ada orang yang justru bunuh diri karena hartanya? Stres. Saya itu punya jamaah di Jakarta, omsetnya itu besar pada 40 jutaan lebih itu sebulan. Itu subhanallah. Terakhir ketemu saya itu dia pengen bunuh diri, Pak. Stres dengan kerjaan, wah turun naiknya, wah banyak yang dipikirin. Saya bilang ya silakan bunuh diri aja, tapi transfer dulu aja. Ternyata ada orang yang kaya stres. Kalau orang yang miskin stres bunuh diri ada nggak? Oh, banyak ya. Katanya kalau kerja itu bahagia karena punya pekerjaan itu membahagiakan. Tapi ada orang yang bunuh diri gara-gara pekerjaan. Katanya cinta itu membuat hati berbunga-bunga, hidup menjadi bahagia. Nyatanya ada orang yang bunuh diri gara-gara cinta. Katanya terkenal itu membahagiakan. Ternyata di Korea sana hampir setiap tahun itu kita dengar ada aja yang bunuh diri gara-gara popularitasnya. Maka kita mikir apa yang sebenarnya bikin kita bahagia di dunia ini? Dan jawabannya nggak ada. Nggak ada yang bikin kita bahagia. Unsur dunia ini nggak ada yang bisa bikin kita bahagia. Kecuali yang menarik. Kecuali kita lihat di dalam Al-Quran apa yang menjadi betul-betul bikin kita bahagia.
Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan di Quran surat Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, atas berkat karunia rahmat dari Allah, untuk itulah kamu merasa bergembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk justru merasakan kebahagiaan yang paling besar, itu kebahagiaan iman dan Islam, kebahagiaan mendapatkan hidayah, kebahagiaan adanya Al-Quran, kebahagiaan adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus merasa berbahagia, sehingga ketika dengan iman dan Islam, mau keadaan ekonomi kayak gimana pun bahagia. Dirasa sedikitnya pun bersyukur, banyaknya pun bersyukur. Maka orang yang kaya tapi takwa kepada Allah, ini orang yang beruntung. Bahkan kemudian kata Nabi, boleh kita itu iri sama orang yang kaya tapi dia rajin ibadah, rajin sedekah, ahli sedekah. Itu bagus. Walaupun ya ada ulama bilang ilmu itu lebih nempel sama orang yang fakir. Kenapa? Karena ujiannya berasa banget. Coba, orang yang datang ke masjid, misalkan kajian, naik mobil sama yang datang ke masjid, mohon maaf bukan membedakan, naik Supra yang susah hidup, kira-kira pengorbanannya berat yang mana tuh? Halo, assalamualaikum. Wah tuh, naik mobil nggak kepanasan, nggak kehujanan, tinggal jalan. Tapi yang naik motor, belum di selahnya, belum di starternya, rep di jalan, kena debu. Subhanallah, pengorbanannya luar biasa. Dan ketika ustadznya menyampaikan bab tentang ujian, nempel itu di hati. Aduh, benar ujian ini, ya Allah berat. Saya ini nggak mau kayak gini, ya Allah. Tapi kenapa saya diuji ini, ya Allah? Orang yang kaya ketika dikasih ujian dia bingung, ujian apa ini? Nikmat. Itu saya Pak di Jogja. Itu ada seorang pengusaha. Itu tanya ke saya, Ustaz, orang tuh semua mengeluhkan ujian. Saya tuh nanya, ujian saya tuh sebelah mana ya Ustaz? Kok kayaknya nyaman-nyaman aja hidup saya gitu. Harta saya banyak. Dia tuh Pak, saking tajirnya beliau ini, Masya Allah, sampai naruh uang 800 juta itu lupa, naruh di kresek di kamarnya. Nemu uang 800 juta di lemari, nemu, Allahu Akbar, lupa. Dia nanya ke saya, ujian saya belah mana ya? Saya bilang, ngerasa nggak diuji di situ Pak ujian. Justru Bapak lagi dicuekin Allah kalau kayak gitu. Istidraj. Dia mikir lagi, masih belum masuk Ustaz. Saya sih nggak ngerasa dicuekin Allah. Saya bilang, ya karena kalau Bapak pengen ngerasa ujian, sekarang harta Pak Haji ada berapa? Sedekahin semuanya. Nah ketika saldonya 0, baru deg-degan haji. Itu ada Pak Haji datang ke rumah saya Bu. Beliau ditipu hampir 50 miliar. Datang ke rumah saya, 50 miliar. Itu stres luar biasa. Udah diem di depan rumah, ngopi, udah waduh. Saya keluar, katanya ada tamu kata bibi. Saya keluar, Ji, kenapa Ji? Ustaz, ujiannya berat. Saya ketipu proyek. Ujiannya nominalnya berapa? 50 miliar. Terus saya tanya, sisa di bank berapa? Ayo kita adu M-Banking. Ayo. Saya lihat M-Banking saya Pak. Nih Ji, M-Banking saya 170.000. M-Banking Pak Haji 1,2
sekian miliar. Dia stres. Saya bilang, Ji, saya sisa 100.000 masih tenang. Haji sisa 1 miliar masih gak tenang, karena mikirin yang hilang yang 50 miliar. Mau sedikit banyaknya, bagi orang yang beriman tetap nikmat, karena dia sadari nikmat yang paling besar itu bukan masalah di harta. Nikmat yang paling besar itu bukan masalah di pasangan, bukan masalah di anak, bukan masalah di kendaraan, bukan masalah di rumah, tapi nikmat kebahagiaan yang paling besar iman dan Islam. Punya banyak harta tapi gak bisa sampai ke masjid, buat apa? Punya kendaraan tapi gak pernah memudahkan buat beribadah, datang ke majelis ilmu, buat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ternyata yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita iman dan Islam. Kita masih sadar bahwa babi itu haram. Kita masih sadar bahwa judi online, Zeus, itu gak boleh. Kita masih sadar, Pak, bahwa kita gak mau karaokean. Kita masih sadar bahwa kita anak muda gak mau pacaran. Sadarnya karena takut sama Allah. Ini mantap. Ada teman saya jomblo juga, jamaah. Dia gak pacaran juga, tapi ketika ditanya kenapa kamu gak pacaran, ya gak laku, Ustaz. Oh, beda level itu, Pak. Jadi levelnya itu rendah. Justru level yang keren itu ketika kenapa kamu gak pacaran? Saya takut sama Allah. Ini yang militan. Godaan wanita di akhir zaman makin hari makin militan juga, Pak. Banyak sekarang jambu batu, janda manis baru beranak 1. Ini hati-hati, Bu. Halo, Ibu. Harus dijaga suami. Maka saking bahagianya kita dengan iman dan Islam. Ini saya sedikit cerita, tapi ya ini saya kan nasihat buat saya juga. Karena saking bahagianya dengan Islam, nggak ada yang bisa ngecewain kita. Apa yang bisa mengecewakan kita? Karena nikmat yang paling besarnya udah didapetin sama kita, iman dan Islam. Ada orang yang mau menghina kita, udah biasa aja. Hinaan dia itu ya tidak akan meruntuhkan keimanannya kita kepada Allah, gak akan melemahkan kita. Ada orang yang baru belajar di hijab dihina, Ustaz saya dihina terus, Ustaz saya begini, Ustaz saya diginiin, Ustaz saya begini, saya dicaci maki. Ya udah aja. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Kalau kamu iman benar-benar sama Allah, kamu tuh bakal yakin hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu ya dibalasnya nanti sama Allah kebaikan lagi. Bahkan bagi orang yang beriman, setiap kebaikan kita itu akan bernilai luar biasa di sisi Allah. Maka kemudian di dalam kitab Al-Hikam itu ya diajak ya, Ibnu Athaillah itu kadang mengajak kepada kita untuk senantiasa la ta'mal linnas sayyan. Jadi jangan pernah kamu beramal karena seseorang, dan jangan pula kamu beramal hanya karena pengen surganya Allah, tapi beramallah karena betul-betul mengharapkan keriduannya Allah. Bahkan kemudian Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai menyebutkan satu hadis. Itu hadis ini itu disebut sebagai hadis huwa thulusul ilmi. Ini sepertiganya ilmu. Apa hadis ini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratu lidunya yusibu wa imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Tentang bab niat, ini keren banget. Niat itu tentang kemurnian, ketulusan hati kita. Ketika kita beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan Allah di jalan Allah, lillah, billah, ilallah, apa yang berani kemudian, apa yang bisa kemudian melemahkan kita? Karena kita sudah bersanding dengan yang maha kuat. Ustaz saya dicaci, saya dihina, biasa aja. Nabi juga dihina, nggak baper. Nabi itu ketika dihina dia bilang, Masya Allah. Saya itu kadang mikirin, Nabi itu ke Bukit Taif. Kalau Bapak udah pernah ke Taif, kalau umroh ya perjalanan sekitar 2-3 jam kan ke Taif itu. Nabi itu ya naik unta atau jauh itu,
Sampai di Taif itu bukannya menerima sambutan kayak tadi. Saya itu ke Balikpapan itu pakai pesawat, landing di Samarinda, kemudian ke Sangatta, dari Sangatta baru balik lagi ke Balikpapan. Tadi kesini pakai mobil, mobilnya mewah banget. Saya tuh kadang nggak biasa naik mobil itu, Alphard, canggih itu, pintu buka sendiri pak. Oh, duduknya nyaman. Datang ke sini disambut sama bapak-bapak, diajak, disediain minuman. Saya nggak berani minum karena belum dipersilakan. Dalam akad muamalah kalau belum dipersilakan jangan coba-coba minum, karena bisa jadi haram. Kalau sudah dipersilakan, Ustaz ini minumnya Ustaz, baru bisa diminum. Nah, karena bisa jadi ini pajangan bu sebenarnya. Walaupun saya biasanya ngisi di mana-mana itu biasanya suka dikasih kopi, tapi saya nggak mengharapkan apa-apa. Bahkan nanti kayaknya bu, beres dari sini saya diajak ke satu ruangan yang udah ada buah-buahan dan sarapan. Kayaknya. Tapi nggak boleh berharap lebih, nanti kecewa. Itu beda sama Nabi. Nabi itu di Taif, wah dilemparin batu. Nabi itu boro-boro dikasih anggur, padahal di situ kan banyak anggur, nggak dikasih anggur, dilemparin batu. Subhanallah, kadang saya mikir, saya jadi ustadz kurang ajar banget. Kok sombong? Pengorbanan yang baru dilakukan berapa sih? Karena saya suka prinsip pak. Ada yang ngundang, sebut angka, cancel, nggak boleh. Saya paling nggak suka kalau ada yang nanya, ngundang Handi Boni bayar berapa? Itu saya suka iseng, saya jawab, Ustadz, kalau ngundang Ustadz bayar berapa? Saya balas itu, mohon maaf bu, ini short time atau full time nih? Emangnya aku cowok apakah? Kayak cowok panggilan gitu. Nggak boleh. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tuh kayak jelangkung. Nggak boleh pak. Kak saya mikir gitu tadi. Nabi itu ya luar biasa, dihina, dicaci maki, disakiti. Wah, kita ujiannya subhanallah. Orang Palestina pak, itu tiap hari, ini sekarang udah lebih dari 100 hari. Bahkan sekarang Yaman ini salah satu negeri yang diberkahi kata Nabi. Ilmu itu di sana, di Yaman. Orang-orang ahli ilmu di Yaman. Apalagi di Hadramaut, wah subhanallah, masya Allah. Ahli-ahli ilmu pak di sana pak, wali di sana tuh. Sekarang lagi diserang. Mereka mau ke masjid, itu dibom, masjidnya hancur. Masih tetap sholat di atas puing-puing masjidnya. Indonesia, masjidnya mewah pak. Di sini, AC-nya, masya Allah ada yang berdiri kayak gini nih. Wah biasa. Kipas angin, 1, 2, 3, 4. Jangan sampai lebih banyak kipas angin daripada jamaah. Coba di kita Qurannya banyak, rapi-rapi. Di Palestina hancur Quran. Makanya orang Yahudi itu ketika ke Indonesia gak akan ngancurin masjid pak, gak akan bakar Quran, gak akan. Kenapa? Kalau dibakar Qurannya, dihancurkan masjidnya, sepreman-premannya preman Balikpapan marah itu pak. Yang gak pernah ke masjid juga, meskipun dia mabok juga tetap Yahudi sikat Ustaz, marah pak. Preman kami di Bandung pak, Cicadas pak, maboknya tiap minggu pak, mabok, berantem hampir tiap hari, rebutan jatah. Itu ngedenger saya cerita tentang Palestina, mohon maaf pakai bahasa Sunda, kuaing Ustaz, dirarat. Bahasanya apa? Kalau di Indonesia sama saya Ustaz nanti dihabisin. Kalau ada di Bandung, gak akan ada di Bandung, antum yang harus ke sana. Saya bilang Yahudi gak akan ngancurin masjid, gak akan merusak Quran. Kenapa? Yang dirusak apa? Pola pikirnya, pola hidupnya, habitsnya, kebiasaannya, itu yang dirusak. Maka ulama bilang gosul fikir, perang pemikiran. Diganti akhirnya kenikmatan, kebahagiaannya udah bukan lagi iman dan Islam, tapi kenikmatan, kebahagiaannya adanya di mana? Di tempat karaoke,
di pub, di minuman keras, di harta yang banyak, di mobil yang mewah, di motor yang besar, di motor yang mewah, di pekerjaan yang mantap, di jabatan kuasa yang tinggi. Di situ diganti. Di wanita bahagianya di mana? Ketika dibilang cantik, dibilang seksi, maka dia akhirnya buka hijabnya. Ataupun kalau dia pakai hijab, terlihat bentuk lekuk aurat tubuhnya. Laki-laki diuji dengan wanitanya. Kurang pemikiran. Jadi rusaknya di situ. Gak akan bangunannya mewah-mewah masjidnya Pak. Mewah-mewah. Saya ke satu masjid itu Pak, di Lombok, subhanallah. Besar-besar masjidnya Pak. Sepi jamaahnya Pak. Ini Masjid As-Salam, subuhnya segini, Masya Allah. Hampir tiap hari kayak gini ya Pak. Berkah paling. Tapi masih banyak yang belum ke masjid Pak. Nah itu yang dakwahnya kita itu harus. Kayaknya saya suka ngajak ke masjid itu kalau punya. Masjid As-Salam ada keranda mayit juga kan ya. Itu ditaruhnya di mana? Di belakang. Harusnya ditaruhnya di depan. Apalagi kalau bisa itu diedarin ke warga gantian gitu Pak. Sebagai pengingat kematian itu. Bapak maaf nitip ya Pak. Kenapa? Ini program baru dari DKM untuk mencerdaskan masyarakat. Kami nitip dulu keranda mayit sebagai sarana muhasabah. Wah, tiap keluar rumah, astagfirullah, mati saya. Maka kebahagiaan ini Pak yang saya sampaikan. Ini kita harus bahagia. Saking bahagianya, kita nggak boleh dibuat sakit hati sama orang. Nah, ini yang baru saya ingin sampaikan. Ini poin yang pertama. Karena al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya ini ngomong-ngomong saya sampai jam berapa? Sedikit lagi, ini terakhir. Sampai? Oh, sampai surut. Oke. Jam wah, surut jam. Spesial. Aduh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan gak ngantuk ya. Jadi gini Pak, karena konsepnya, kata ulama ini konsepnya gini, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Maka sebetulnya orang yang harus melakukan kebaikan pertama kali itu orang yang di masjid. Maka saya ajak gitu, ibu, bapak, AA, teteh, itu nggak boleh keluar dari masjid itu cemberut, nggak boleh. Harus full senyum. Saya itu ke salah satu bank yang ada di Indonesia. Saya di Bandung, ada di Bandung. Itu salah satu bank. Saya nggak sebut banknya, inisial aja, BCA. Nah itu saya ketika masuk ke situ Pak. Saya ketika masuk ke itu bank, itu saya disambut Pak. Satpamnya itu baik, sampai tukang parkirnya itu baik. Saya tuh diparkirin mobilnya Pak. Emang biasa ya, kayak gitu ya. Diparkirin, udah turun, ditutupin pintunya. Kemudian silakan Pak masuk ke dalam. Mau masuk ke gerbangnya itu disambut lagi Pak sama siapa? Satpam. Selamat siang Bapak, selamat datang di kantor kami. Ada yang bisa saya bantu? Bapak perlu ke teller atau ke customer service? Kalau ke customer service ada kepentingan buat apa? Ganti kartu, buat rekening, dijelasin. Lalu kemudian saya mau customer service, lalu kasih dia nomornya. Ini nomornya Ustaz, silakan mengantrinya di situ. Saya duduk, kemudian dipanggil. Silakan Pak, nomor yang ini Bapak sekarang gilirannya. Ayo Pak, datang situ. Saya mau duduk, customer service-nya udah berdiri Pak. Selamat pagi, selamat siang Bapak, selamat datang di kantor kami. Silakan duduk dulu Pak. Setelah duduk baru dia duduk. Mohon maaf Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau air minum, air putih atau kopi? Boleh pinjam buku tabungan dan kartu ATM-nya Pak? Subhanallah. Kebenaran yang nanya itu mantan saya juga. Akhirnya saya tanya, kamu kok baik banget? Ini aku suka baper nih kalau diginiin kata. Terus dia bilang, jangan macam-macam, ini SOP. Terus saya bilang lagi, kamu tuh kayak gini, baik sama aku, sama semua orang, sama suami kamu kayak gini gak? Dia bilang, enggak. Kenapa? Aku bilang, kenapa enggak? Iya, enggak lah pokoknya kalau di sini kan udah disuruhnya kayak gini. Kok bisa? Saya dalam hati nih, tapi nggak berani ngomong ke dia. Kok bisa orang itu tunduk patuh sama aturan manusia, tapi nggak mau tunduk patuh sama aturan Allah? Itu baik banget Pak, nyaman. Saya tuh di bank itu nyaman, karena orang itu baik. Saya ke hotel, itu baik Pak.
hotel itu. Karena saya orang PR Pak, saya orang public relation. Dulu saya kuliah di Unpad, Pajajaran University. Unpad maksudnya, di Jatinangor maksudnya. Itu saya belajar PR, itu ada yang namanya GRO. GRO itu Guest Relation Officer. Itu dia harus sambut itu. Itu saya yang training kadang Pak. Gimana caranya jadi GRO yang benar. Jadi ketika misalkan ada pengunjung hotel datang, itu disambut dulu sama GRO. Selamat pagi Bapak, Masya Allah. Enggak gitu juga ya, enggak pakai Masya Allah juga. Selamat pagi Bapak, dari mana Pak, ada yang bisa dibantu? Silakan Pak, boleh saya bantu barang bawaannya Pak? Langsung dia panggil bellboynya, mohon maaf Kak, tolong dibantu untuk diantarkan nanti ke kamarnya, biar Bapaknya reservasi dulu. Bapak, ini ada welcome drinknya, ini ada air minumnya Pak. Di sini ada tuak, ada anggur merah, ada welcome drinknya, biasanya ada apa, lemon juice, ada apa. Silakan Pak minum dulu. Bapak boleh nunggu dulu. Kalau ada anak kecil diajak itu, Ibu, anaknya bisa diajak main Bu. Ini ada playgroundnya, silakan Bu. Masya Allah, nyaman nggak itu hotel kalau gitu Pak? Ini kita anak kecil main-main di masjid langsung, kalau mau main-main di luar aja. Wah, anaknya langsung trauma, kagak mau ke masjid lagi. Bapak-bapaknya galak, mending kita main di terminal aja, mabok bareng preman. Preman-premannya baik. Karena al-insanu abdul ihsan, karena manusia itu budaknya kebaikan, maka kebaikan pertama itu harus datang dari orang yang beriman dan berislam. Karena Islam itu mengajarkan kita begitu. Allahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Kita kadang nggak sadar bahwa kita ini ketika udah di masjid Pak, rajin ke masjid, kita akan menjadi CDMS, citra diri muslim sejati. Itu ada di diri kita. Mohon maaf, Bapak sering ke masjid, lalu kemudian ada sesuatu, mohon maaf, nauzubillah min zalik, ada sesuatu yang menyakiti hati tetangga. Tetangga itu nggak pernah ke masjid, dia bakal bilang apa? Lah lihat, bapak-bapak itu sering aja ke masjid tapi sikapnya kayak gitu, nggak banget mending saya. Nggak ke masjid tapi tetap ngerti kok buat ngemuliain seseorang. Yang jadi rusaknya semua. Gara-gara ada ustadz yang bertarif, saya juga jadi kena juga fitnah-fitnahan yang nauzubillah. Gara-gara oknum muslim yang tidak mencerminkan sebagai muslim. Maka penyakit yang di masjid apa salah satunya? Jangan pernah bawa jabatan kedudukan di luar masjid ke dalam masjid, nggak boleh. Saya komandan, saya harus di depan. Kalau terlambat di belakang. Nggak mungkin saf jadi kosong nungguin bapak itu belum datang. Maka kemudian ketika jabatan dibawa ke masjid, repot pengen dimuliakan sama orang. Nggak ada. Di dalam agama, inna akramakum indallahi atqakum. Yang tahu kemuliaan seseorang hanya Allah. Bahkan saya Pak, nggak layak buat dihormati bagi diri saya. Nggak layak Pak. Karena sejatinya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebaik-baiknya kamu bisa jadi lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain bisa jadi lebih buruk kamu. Maka ketika saya lihat dari jendela seseorang yang mabuk, saya mikir lagi, subhanallah, Allah tuh baik banget sama mereka. Meskipun berulang-ulang mereka maksiat, masih dikasih kesempatan buat tobat. Saya yang ngerasa udah deket sama Allah, kayaknya saya rasa saya yang paling kurang ajar. Kenapa Pak? Kadang misalkan saya baru ketemu Bapak sekali, saya main ke rumah Bapak sekali, kemudian Bapak nawarin saya, Dik atau Aboni mau minum apa? Kopi, teh. Saya bakal bilang apa? Gak usah repot-repot Pak, karena baru pertama kali ketemu. Kalau saya udah berkali-kali ke rumah Bapak, wah, belum datang udah nelpon, nasi padang ya, kurang ajar. Bahkan ketika udah duduk-duduk juga nggak dipersilakan, udah duduk, udah bilang, Pak aus nutrisari apalah yang seger-seger, ngelunjak. Kalau udah terlalu deket, jangan-jangan kita ngelunjak sama Allah, karena tahu Allah yang maha pengampun. Akhirnya kita apa? Wala saghirata ma'al israri, membiarkan, meneruskan dosa-dosa kecil. Meskipun itu kecil, tapi kalau terus-terusan jadi besar juga. Maka ada kaidah itu, panjangnya jadi gini. La kabirota ma'al istighfar wala saghirata ma'al israri. Tidak ada dosa besar itu akan kecuali kamu hapuskan itu dengan banyak istighfar, kata Allah.
Wala saghirata ma'al israri, dan tidak ada dosa kecil kecuali kamu lakukan terus-menerus. Jadi besar juga gitu. Maka saya sampaikan ini Pak, citra diri muslim sejati itu harus muncul di jamaah masjid. Harus yang lebih baik jamaah masjid as-salam. Ada yang sakit di komplek apa ini ya Pak? Wika Salim? Wika Group gitu ya. Oh berarti apa pegawai Wika banyak ya? Pensiunan Wika? Bukan? Oh emang kontraktor? Pengembangnya Wika. Jadi kompleknya namanya komplek Wika. Di perumahan Wika yang paling baik harus jamaah as-salam. Ada yang sakit, yang pertama nengok jamaah masjid as-salam. Ibu, meskipun dia nggak pernah ke masjid, tengok, Bapak kita dari masjid as-salam, katanya lagi sakit ya Pak. Ini ada buah-buahan, sediain budgetnya Pak. Masjid dah harus punya budget sendiri. Ada berapa di sini? Kakaknya. Kalau kita bikin rutin misalkan saya tak hitung dikit. Misalkan ada 500 kakak, misal kita ajak sedekah subuh 2.000, atau kita taruh namanya tabis, tabungan Islam Masjid As-Salam. Satu RT ada berapa rumah? 200-an. Kita ada berapa RT? 40 RT. Ih, gede banget ini berarti komplek. Ini masjid jaminya. Udah sekelurahan ya? Masa sih? Ada 1000-an rumah. Oke, sip. Saya hitung 500 saja dulu. Kita kasih sebar tabungan masjid. Tabungannya simpel aja, bentuknya bisa bentuk apa? Plastik atau bambu, kaleng, boleh. Kita kasih ke setiap rumah. Tabis itu kita ajak program. Jadi selama 1 bulan, misalkan, ini saya misalkan aja ya, kan ngobrol ya, misalkan saat digemborin di masjid ini untuk senantiasa sedekah subuh dengan fadilah kemuliaannya dijelasin nanti sama ustadz. Setiap subuh sedekah masukin ke kenceleng itu. Itu misalkan sehari 2.000 kali 500 kali 30 hari, ada budget 30 juta sebulan dari tabis itu. Kalau asumsinya per rumah itu sedekah 2.000 sehari, dikali 500 rumah, dikali 2.000, dikali 30, jadi 30 juta. Itu udah ada 30 juta. Itu jadi bisa disedekahkan, dipakai buat apa? Meraih hati yang belum tertarik ke masjid. Dengan cara apa? Ya tadi, melayani masyarakat Wika. Ada yang sakit, kita datang. Yang non muslim gimana Kang? Dapat juga kemuliaan kebaikan dari kita. Ya jangan sampai ada bingkisan Natal dari Masjid As-Salam. Ya nggak boleh gitu juga, nggak boleh. Tapi tetap kalau ada yang sakit kita kasih. Ada yang kayaknya ini tajir-tajir ya. Kalau tajir-tajir ya kita bantu biaya sakit, kan mereka tersinggung. Ya udah, melayani dengan apa? Ambulan gratis. Udah ada kayaknya ya ambulan gratis. Udah. Lalu dengan apa lagi? Hadiah. Dengan apa lagi? Beasiswa, santunan atau apa. Tapi mereka merasakan kebaikan kita. Orang yang paling ramah harus orang masjid. Ini dari masyarakat. Sekarang saya masuk ke keluarga. Terakhir, kenapa ibu selalu lebih baik sama laki-laki lain daripada sama suami sendiri? Kenapa bapak selalu lebih baik sama wanita lain daripada istri sendiri? Ini buat ibu dan bapak yang di luar masjid, karena kalau bapak dan ibu yang ada di sini pasti nggak jauh beda lah kayak gitu juga. Gak, ini saya suka bilang, kenapa kadang seorang istri itu lebih baik sama laki-laki lain daripada suaminya sendiri? Nggak boleh. Di dalam misalkan istri saya itu saya strike, karena saya itu sedikit posesif. Tidak boleh istri saya membuatkan kopi buat tamu laki-laki saya, nggak boleh. Kalau nggak ada bibi, kalau ada bibi nggak boleh. Kalau nggak ada bibi, dia boleh buatin kopi buat tamu saya, tapi nggak boleh menyuguhkan untuk tamu laki-laki saya, nggak boleh. Yang menyuguhkan harus saya.
Karena ya saking saya menjaganya, nggak boleh istri saya. Biar istri saya taruh di ruang dapur, saya yang bawa ke ruang tamu. Nggak boleh dia terlalu, karena saya cemburuan. Kalau dia yang baik, misalkan Pak RT ke rumah, Pak RT ini kopinya, terus Pak RT-nya baper, ih baik banget istri. Jadi pengen, nanti gimana? Nggak boleh. Makanya ibu jangan sok akrab sama laki-laki. Bapak kemana aja Pak RT, udah lama nggak ketemu, monggo mampir Pak. Itu gimana kalau jawaban Pak RT-nya? Ayo boleh, ayo. Repot. Maka seorang wanita nggak boleh bersikap lebih baik kepada laki-laki lain kecuali suami. Sebaliknya, seorang laki-laki nggak boleh berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istrinya. Bapak dengerin curhat tetangga yang janda, gimana kalau nyaman itu? Kenapa ketika kita ngedengerin curhatan istri sendiri susahnya luar biasa? Istri diajak ngobrol, Pak aku mau cerita, apalagi sih, berisik. Tapi kalau tetangga yang cerita, Pak Anton misalkan, aku pengen curhat. Ada ya namanya Pak Anton? Hah? Nggak ada kan? Kata Pak Anton, iya gimana, ada yang bisa dibantu Bu? Ada. Bibit-bibit kemaksiatan. Saya nggak nerima itu curhat wanita yang cantik itu. Kalau harus judes saya juga. Tapi kalau benar mau cerita ke rumah aja ya, nanti sama istri saya tak dengerin bareng. Kalau mau curhat lewat WhatsApp langsung to the point, nggak usah nanya kabar udah makan atau belum, langsung aja. Oh gitu Ustaz, maaf itu. Kayaknya bagus ini Pak, Masjid As-Salam nyambut ustadznya sama laki-laki, bagus. Karena ada beberapa masjid yang nyambut ustadznya sama ibu-ibunya, itu nggak bagus. Bahkan ibu-ibunya terlalu ramah gitu. Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, monggo Ustadz, monggo pinarak, sugeng rawu Ustadz, duduk dulu Ustadz, mau kopi, teh atau. Saya bilang itu jangan terlalu baik, karena Ustadz juga kadang lemah iman. Ustadz juga manusia. Lihat, ibu-ibu muda deg-degan juga. Nggak boleh. Judes aja. Sama datang Ustadz, silakan aja langsung ke dalam. Gitu. Ustadznya jadi nggak udah kepikir, cantik tapi judes. Nah, gitu. Biasa jadinya. Coba kalau ibunya baik, udah cantik, ibu baik lagi. Ustadz, itu bahkan ada masjid Pak, saya datang itu teriak, Ustadz, Masya Allah. Tak bales. Ibu pernah nggak nyambut suami kayak gitu? Pas bapak ibu datang, suami datang, ibu naik pagar terus, papa. Pernah? Hah? Ayo. Nanti beres dari ini. Kalau ada ibu-ibu yang Ustadz, foto dulu, tak balikin. Ibu pernah nggak minta foto kayak gitu sama suami? Papa sini, ayo kita foto dulu. Hati-hati, nggak boleh sikap baik sama wanita, pasangan lain kecuali pasangan kita sendiri. Yang berikutnya, kenapa kita bersikap baik sama anak tetangga, anak orang lain, tapi buruk sama anak sendiri? Anak tetangga main ke rumah, mecahin gelas, ibu bakal bilang, gak apa-apa deh, biasa kok, mau selusin juga gak apa-apa, nanti tante beresin. Anak orang lain. Tapi kalau anak sendiri yang mecahin gelas, matamu lele. Di mana matamu lo, kamu tuh gak bisa diem, orang yang diem, kata mama diem. Kalau anak sendiri kenapa gitu? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Satu, itu kita lupa. Yang kedua, kaidah al insanu abdul ihsan kita lupakan. Bayangin sekarang kalau yang baik sama anak kita justru orang yang jauh dari Allah, maka dia akan berhutang budi dengan orang yang jauh dari Allah. Bahkan dia akan bilang apa? Mama saya itu sering ke majlis taklim, sering ke masjid, tapi suka bikin sakit hati aku. Karena bersikap baiklah sama anak. Ibu kalau udah gak bisa nasehatin anak dengan cara kasar, waktunya ibu turn to the next level of iman. Berubah sikap itu, balas dengan kebaikan. Tiap subuh harus aja drama di rumah. Adik, kamu bangun, ini udah jam berapa nak? Kamu mau mama diazab? Wah, itu anaknya bangun, apa sih mah? Tiap hari itu. Kira-kira anak ibu itu dipaksa sholat atau difahamkan sholat? Paksa sholat.
Saya nggak pernah maksa anak saya sholat, nggak pernah. Bangunin sekali, sayang, subuh. Dah, saya sholat. Saya balik, masih tidur. Sayang, subuh. Iya Pak, dah jam 7. Sholat aja dia. Beres sholat saya bilang, Masya Allah, anak papa rajin sholat duhanya. Langsung papa pun gitu. Papa nggak bangunin aku. Udah bangunin kamu. Cuman kamunya nggak sadar. Aku sadar kok. Enggak, kamu nggak sadar. Kalau ibadah kamu tuh buat Allah, bukan buat papa. Saya masalah sekolah Pak. Anak saya nggak mau sekolah. Lagi malas. Pokoknya kalau pagi-pagi udah, udah langsung saya bilang, dah istirahat, nggak usah sekolah. Kemarin itu alfanya ada 12 itu Pak. Saya nggak paham. Kenapa? Karena saya tuh paling nggak mau seseorang tuh melakukan sesuatu dengan terpaksa. Dia harus mikir. Dia anak kelas 5 SD. Itu paling saya masukin bajunya ke koper umroh. Masukin bajunya, buku-bukunya ke koper umroh. Terus dia lihat, Papa, itu mau dikemanain? Mau sekolahin anak tetangga. Karena kamu kan gak mau sekolah. Aku mau sekolah kok. Gak usah, capek, banyak tugas. Wah udah gak usah sekolah aja. Gak mau Papa, aku mau sekolah. Pengen apa? Biar pinter. Papa gak butuh anak yang pinter. Banyak orang yang pinter tapi korupsi juga. Kamu itu harus bermanfaat, minimal buat diri kamu. Tak jelasin dulu gitu. Kalau dia pengennya main game terus, udah kasih handphone, beliin handphone baru. Dah main game terus ya sayang ya. Main game terus aja, nggak usah peduliin papa. Nanti papa keluarin kamu dari sekolah supaya kamu bisa fokus main game. Nggak mau papa. Ya udah, make a rules. Sekarang kita bikin aturan. Berapa lama kamu megang handphone? 3 hours. Nggak boleh. Berapa dong? 2 jam ya. Oke, deal, sip. 2 jam akumulasi ya Pak? Oke, akumulasi. Gak boleh main Mobile Legend kecuali sama Papa. Tak temenin. Tapi Pak, ternyata pola pendidikan ini menyadari anak. Dia kalau ditanya, siapa yang paling baik di rumah? Dia akan bilang, Papa sama Mama. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan bahwa anak kita harus mendapatkan kebaikan yang ekstra itu yang pertama dari orang tuanya. Supaya kalau dia mau curhat, dia gak akan cari siapa-siapa. Dia akan cari orang tuanya. Kalau dia punya masalah, dia akan cerita sama orang tua. Sesedih apapun dia di luar sana, dia akan balik sama orang tua. Saya suka bilang, hati-hati. Kalau kita punya anak, tapi kita sibuk kerja, usaha, gak punya waktu dengan anak ketika kecil, hati-hati. Ketika anaknya besar, anak gak akan punya waktu buat orang tuanya. Terakhir saya sampaikan pesan buat anak-anak muda. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Roghima anfuhu, summa roghima anfuhu. Rugilah seseorang itu, kemudian rugilah seseorang itu. Kila, kemudian sahabat bertanya, "Ma ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah yang sampai disebut rugi 3 kali?" Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Man adroka walidayhi indal kibari." Mereka yang mendapati usia orang tua mereka itu sudah tua. Jadi mereka hidup dan mendapati orang tuanya itu usianya sudah tua. Ahadahuma, mau salah satu dari keduanya. Misalkan sisa ayahnya saja, sisa ibunya saja, au kilaihima, atau dua-duanya masih ada dalam usia tua itu. Lalu kemudian apa? Summa lam yadkhulil jannah. Tapi kemudian dia tidak mampu mendapatkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua itu. Rugi disebut sama Allah sampai 3 kali. Selagi orang tua masih ada, jangan bantah orang tua kita. Secerewet apa dia, itu bukti sayang dia. Sejahat apapun dia, gak boleh balas keburukan setiap orang tua. Kita sebagai anak, sayangi orang tua kita. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada anak, "Nak, jangan sampai nanti kamu lebih sering datengin kuburan ibu daripada ngedatengin ibu ketika hidup." Ibu gak mau. Kamu jauh-jauh datang dari Jakarta,
pengen ketemu ibu dalam keadaan sudah mati, sedangkan lagi hidupnya kamu lupa sama ibu. Itu anaknya speechless gitu. Di kompleks saya Pak, ada seorang ibu yang ditemukan meninggal di rumahnya ba'da tarawih. Baru ketahuan ba'da tarawih, karena rumahnya gelap dari maghrib. Tetangganya curiga, gak keluar-keluar, didobrak pintunya, ditemukan meninggal di kamar mandi. Dikasih tahu anaknya dari Jakarta datang, yang dari Cirebon datang, yang dari Tasikmalaya datang. Ibunya sendiri di rumah Pak. Itu dipeluk, ada teman saya dipeluk ibunya Pak, sampai bilang maafin ibu. Ternyata cerita anak, jam 8 pagi setelah subuh ibu saya nelpon minta saya pulang. Saya angkat dengan sapaan yang kasar karena saya baru bangun. Saya bilang, iya nanti ini masih sibuk, aku ini minggu depan nanti akan pulang. Bayang, itu pembicaraan terakhir dengan ibu. Ditutup teleponnya. Kata dokter, ibu ini meninggal sekitar jam 9 pagi di kamar mandi, dalam keadaan tidak ada satu pun yang tahu. Baru ketahuan tarawih. Anaknya nyesel banget. Kalau saya tahu Ustadz itu telepon terakhir ibu saya mau langsung datang ke Bandung. Saya bilang terlambat, ada yang tahu. Menyesalnya luar biasa. Maka saya suka bilang, jaga, sayangi ibu kita mumpung ada, sayangi orang tua kita mumpung ada. Bahagianya sederhana. Bersikap baiklah kepada siapapun, karena bisa jadi itu kebaikan kita yang terakhir, atau yang orang lain itu rasakan kebaikan yang terakhir. Bu, ada seorang istri yang menyesal. Jamaah saya juga di Bandung. Dia marah-marah sama suaminya pagi-pagi. Satu permasalahan yang kemudian terus besar. Akhirnya suaminya berangkat ke kantor dalam keadaan marah sama istrinya, dan istrinya juga marah sama suami. Dan istrinya gak nyiapin sarapan buat suaminya karena lagi marah, gak kasih minum buat suaminya karena lagi marah, gak siapin baju dan sepatunya karena lagi marah, gak bukain pintu ke suaminya karena lagi marah, gak cium tangan sama suaminya karena lagi marah, gak bukain pagar buat suaminya kemudian karena lagi marah. Subhanallah, ternyata itu pertemuan terakhir dengan suami. Suaminya pergi dari rumah tabrakan, pulang dalam keadaan meninggal. Teriaknya luar biasa itu ibu. Saya curiga. Selagi tenang kita tanya, dia jawab, Ustaz, kalau saya tahu ini yang terakhir, saya mau minta maaf sama suami saya. Terlambat. Dalam hati saya, terlambat. Kita nggak tahu akhirnya orang yang kita sayang itu kapan, nggak tahu. Kita sendiri akhirnya kapan, nggak tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ngendikan di dalam Quran begini, Huwaladzi khalaqakum min tin. Sesungguhnya manusia itu Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah. Summa qada ajala. Lalu Allah tetapkan ajalnya. Wa ajala musamma indahu. Hanya Allah yang tahu kapan ajal kita ini akan tiba. Summa antum tamtaru. Lalu kemudian kenapa kita senantiasa menyia-nyiakan? Seolah-olah lupa, nggak peduli bahwa kita akan meninggal. Maka karena inilah Allah ngajak kita, senantiasalah berbuat baik kepada siapapun, karena bisa jadi itu kebaikan kita yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Cukup. Ibu-ibu makasih ya. Ini yang paling jauh dari mana? Ada yang sengaja datang ke sini jauh? Akhwat? Yang di atas ada dari mana? Hah? Terang bulan? Kamu Sailor Moon? Dari mana? Hah? Tritip. Tritip itu mana? Jauh. Tritip. Pakai apa? Pakai motor. Berangkat jam berapa?
Subhanallah, nginep di sini. Tritip jauh itu? Ada yang lebih jauh dari Tritip? Hah? Dari Palembang? Tapi kerja di sini ya. Saya juga dari Bandung. Jauh. Ada yang lebih jauh dari Tritip? Tritip paling jauh. Kamu berapa orang? Berdua. Berapa sendiri? Apa? Oh, di Tritip tapi ngekos di sini gitu. Sengaja dari Tritip ke sini. Serius. Ini kok banyakan gini? Satu motor berempat ini. Kamu cabe-cabean. Naik mobil. Naik motor. Maxim. Kok ngilang gitu? Tadinya mau dikasih uang masing-masing 100.000 tapi nggak jadi. Ya sabar aja ya, perjuangan. Insya Allah dari Tritip. Ini nggak ada yang bertanya nggak? Aman. Selesai. Oke. Oh ada. Nggak usah dipaksa padahal nggak apa-apa. Boleh. Apa coba? Mau pakai mic atau enggak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semua. Perkenalkan saya Lukman Asyari dari Gunung Tembak. Gunung apa? Gunung Tembak. Lebih jauh lagi. Oh lebih jauh lagi. Bandung, paling bawah bagian ujung. Oh ya. Kamu naik apa? Motor. Sama Teman. berdua. Kalau 3 bahaya saja. Yang dibonceng siapa? Ini. Ikut udunan bensin gak dia? Enggak. Nanti di belakang saya. Kuliah kerja? Kebetulan lagi kuliah dan kerja. Oh masya Allah. Usia berapa berarti? 22. Oh masih muda ya, nggak terlalu jauh sama papa ya. Siap. Jadi gini saya mau izin, kan ada yang mengatakan bahwa peradaban itu ditentukan oleh anak muda. Kalau anak muda itu baik, maka peradaban itu baik. Kalau anak muda itu tidak baik, maka peradaban itu tidak baik. Ada pepatah juga yang bilang bahwa subatul jawab berjawab. Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita generasi muda masa depan untuk kemudian bisa survive di tengah era milenial yang luar biasa ini, pergaulan bebas, narkoba, rokokan, jalan-jalan, gempuran pamer ayam, dan lain-lain seperti itu. Iya benar. Itu bagaimana Sir? Terima kasih. Ya sama, saya juga bingung gitu. Nggak ada solusi ya. Siap. Ya jadi saya tuh ingat nasihat dari guru saya, Ustadz Bahtiar Nasir. Ustadz Bahtiar Nasir itu bilang ke saya itu, anak muda itu, kata Profesor Yusuf Kordowi, itu seperti matahari yang bersinar di jam 12 siang. Bersinarnya terang. Jemuran mana yang nggak kering gitu. Wah bersinarnya terang. Ya cuman gitu, anak muda itu ya meletup-letup dengan kondisi yang sekarang itu. Maka sebetulnya ada 10 pilar yang disampaikan juga oleh Hasan Al-Banna. Ya, beliau itu menyampaikan pesan yang pertama. Bagi anak muda itu, satu, salimul akidah. Akidahnya harus benar. Bertauhid, mengesahkan Allah. Dan itu juga sebenarnya tujuan pendidikan di Indonesia. Itu berdasarkan undang-undang nomor, kalau tidak salah, undang-undang nomor 11 tahun 2003. Itu salah satunya tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadikan siswa-siswi itu senantiasa menuhankan berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah itu salimul akidah. Yang kedua itu sohihul ibadah yang benar. Maka dalam beribadah kepada Allah itu harus punya tujuan, jalan, dan cara yang benar. Dan ini harus ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka lihatlah pola hidupnya Nabi, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Saya itu mengamati tidurnya Nabi itu. Akhirnya ketemu metode. Nabi itu ya kan kalau tidur itu ada 3. Ada deep sleep, light sleep, ada REM sleep. REM sleep itu rapid eye movement sleep. Jadi Nabi itu sehari, kalau dalam fikih sirah, itu tidur sehari itu 3 kali. Karena Nabi itu melaksanakan sebaik-baiknya sholat, yaitu sholatnya Nabi Daud.
sepertiga malam, baru istirahat menjelang subuh. Jadi tidurnya Nabi itu ketika azan awal. Jadi pas azan awal bobo tidur, baru bangun setelah pas azan subuh. Lalu yang kedua itu Nabi tidur ketika qailullah, itu tidur siang, bobo siang. Dan boci itu meningkatkan kinerja otak. Dan ini udah dipraktekkan di beberapa sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, dan bahkan sekolah-sekolah di Cina. Jadi waktu saya ke Cina, ya lewat YouTube, itu saya lihat sekolah di Cina itu udah mulai mempraktekkan bobo ciang. Serius, itu sekolah anak saya itu yang kecil, itu ada bobo ciang. Jadi suruh bawa bantal dari rumah dan disimpan di sekolah. Jadi begitu masuk zuhur, itu langsung tek, oke, langsung set, tidur. Tapi tidurnya itu memang tidur yang bukan yang deep sleep, ya sekedar rapid eye movement sleep itu udah lumayan, ya merem aja 15 menit, mengistirahatkan nggak yang sampai sejam itu biasanya, bablas itu. Nabi itu tidurnya kalau siang itu 15 menitan. Dan Nabi itu tidur malam, jadi 3. Malam ini tidurnya Nabi pada Isya. Kecuali Nabi ada obrolan dengan Aisyah, dengan istri-istrinya. Jadi ngobrol yang bagus dengan istri itu ya pada Isya. Yang kedua, kalau ada tamu ya tetap bablas, tidurnya malam. Tapi Nabi itu biasanya setelah Isya tidur. Jadi sebenarnya kajian malam itu nggak efektif, karena bagusnya pas setelah Isya tidur. Apalagi ibu-ibu setelah Isya masih makan sate, lontong, mah gimana nggak gemoy itu ibu. Itu yang pertama dari misalnya tidur dan hal yang lain. Shahihul ibadah, intinya jalan caranya betul. Ya. Jadi ada orang yang pengen menyelesaikan ekonomi, tujuannya pengen beres utang. Itu bagus, tujuannya bagus. Tapi cara dan jalannya bermasalah, maka bermasalah semuanya. Dia pakai judi, pinjol buat lunasin hutangnya, nggak akan beres-beres, nggak berkah. Nah, yang ketiga yaitu tadi ya, cara dan tujuan. Yang ketiga, matinul khuluq. Seorang anak muda harus punya akhlak yang mulia. Dia sopan kepada gurunya, sopan sama yang lebih tua, dan dia menghormati ke yang sesama. Dan dia juga berendah hati dengan yang lebih muda, mengayomi, menyantuni, menyayangi. Akhlak yang mulia ini panjang. Ada, makanya di Bandung saya ada namanya Majelis Satu Rasa. Itu rutin setiap malam Jumat di Masjid Trans Studio Bandung, dari Bada Maghrib sampai Bada Isya. Itu mengebahas kitab Tasirul Kholaq, kitab tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini bersikap kepada diri, baik kepada diri, baik kepada orang lain, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada Quran. Itu panjang, semuanya dibahas. Kemudian yang berikutnya ada panjang ya sebenarnya, kalau saya bahas satu-satu ya, tak sebuah simpel aja. Satu, Shahihul ibadah, Salimul akidah, Shahihul ibadah, Matinul khuluq. Yang keempat, Qawiyul jismi, sehat jasmaninya. Anak muda itu harus rajin aktif bergerak dengan olahraga dan seterusnya, mengalihkan dia dari kemaksiatan. Karena Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai bilang, kalau anak muda tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, mujahadatun li nafsi, besar upayanya untuk menghindari nafsu. Karena ya anak muda itu karena nafsunya ini besar. Tapi anak muda, nah ini hebatnya kata ulama, anak muda yang taat sama Allah dibandingkan orang tua yang taat sama Allah, itu bisa jadi lebih mulia anak muda yang taat sama Allah. Karena ujian anak muda untuk bisa taat sama Allah itu besar. Orang tua ke masjid itu nggak aneh, karena emang udah waktunya ke masjid ya. Tapi anak muda itu masih panjang angan. Dia mikir kayaknya kalau muda itu foya-foya, kaya raya, mati masuk surga kan gitu. Kalau pada punya kenalan orang dalam ya silakan. Tapi kalau enggak ya harus cepat tobat. Maka anak muda yang ke masjid, wah itu mewah itu. Anak muda senantiasa ke masjid, itu mewah. Anak muda paham agama, itu mantap. Maka dia mampu menekan nafsunya untuk memenangkan robnya. Makanya ada doanya untuk memenangkan itu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Qul rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdur. Ya, silakan nanti dilihat. Dan poin-poin berikutnya ada 5 lagi, nanti tak bahas supaya saya diundang lagi.
Tapi ya saya sampaikan ini ya, yang pertama, anak muda itu kalau pengen selamat survive ke depan, itu dia harus punya al-himmah al-aliyah. Kata ulama, anak muda harus punya cita-cita yang tinggi. Saya itu suka diajak ya, sama Ustadz Bahtiar Nasir, itu nggak boleh cuma sekedar kamu merasa puas. Dakwah misalkan ke Balikpapan, dakwah ke Makassar, nggak boleh ngerasa puas. Karena kita harus punya suatu saat dakwah ke luar negeri, harus bisa menguasai bahasa. Kenapa Vicky Naki semangat belajar bahasa? Kenapa kamu nggak semangat belajar bahasa padahal kamu ingin menyampaikan agama Allah? Bayangin sekarang Pak, di Jepang itu sekarang udah banyak orang yang masuk Islam. Udah saya mulai itu. Anak saya juga karena senang Jepang, kita akhirnya belajar bahasa Jepang. Haji Matsute watashi wa boni desu desu masta. Genji. Istri saya senang Korea, ya kita belajar bahasa Korea. Musamida. Ne, bencana yo. Karena ya senang bahasa Inggris. Itu repot Pak. Saya pertama kali ke Korea, itu saya ngisi di masjid di daerah Ansan. Itu yang datangnya orang Pakistan sama orang-orang bule. Itu saya mau bahasa Sunda nggak mungkin. Bahasa Indonesia, yo ini nggak memfasilitasi. Akhirnya dari situ saya malu. Akhirnya saya azam sama diri saya sendiri. Saya harus belajar bahasa Inggris, Korea, Jepang, terutama bahasa Cina. Karena suatu saat ke depan ya negara ini menjadi negara yang adidaya. Karena udah banyak penduduknya di mana-mana. Saya tuh suka deg-degan ya ketika saya masuk lift di bandara Soekarno-Hatta. Masuk lift sama orang Chinese. Itu mereka ngomong Cina itu santai. Saya nggak ngerti, saya tuh kayak yang daripada saya suuzon ngerasa diomongin, mending saya belajar. Jadi pas dia lagi ngomong saya bisa jadi bisa ngebales gitu. Jadi saya harus belajar ya. Yang sekarang ya cuman baru bisa belajar bahasa Inggris sama Jepang. Jadi maksud saya gini, anak muda itu harus punya al-himah al-aliyah. Dia harus belajar terus, punya cita-cita yang tinggi. Sekarang ya saya juga belajar nahu sorof, belajar lagi Pak nahu sorof. Itu satu kelurahan minimal harus ada satu ahli nahu sorof. Sebenarnya ada program namanya Amsilati di Jepara itu, Kiai Haji Taufikul Hakim. Itu bikin metode namanya Amsilati. Itu cara yang mudah untuk membaca kitab kuno. Itu harus ada yang bisa jagonya satu Pak. Metodenya enak, pakai nadom juga. Haka huruf al-jari wa yamin ilah hatta hola hasya'ada fi an Allah mutmunjuru bala mukai wa unwa tawakafu wa bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta hola hasya'ada fi an Allah mutmunjuru balam dan kai wa unwa huruf kaf dan badan la ala dan mata wa kullu hafin mustahiqul bina wal asumi bangdik dan seterusnya. Nadom kayak alfiyah, cuman ini dimudahkan pakai amsilati. Kalau alfiyah ada sekitar 1000 bait, amsilati itu sekitar setengahnya. Tapi yang sering keluar di dalam Quran, jadi mudah untuk memahami Quran. Silakan belajar, upgrading. Setelah al-himah al-aliyah, maka tanamkan untuk kemudian yang pertama move up. Jangan move on. Move on itu ke samping, move up pindah kepada Allah. Naik level. Yang kedua, upgrade ilmu, upgrade skill. Nggak boleh sekarang cuman sekedar kita tahu satu bidang, pelajari, dan itu bisa lewat banyak hal. YouTube bisa, lewat kemudian ngundang bisa, belajar bisa, digital media dan seterusnya. Lalu yang ketiganya update, silakan update terus ilmunya juga, perkembangannya juga. Dan yang ingin saya sampaikan terakhir, jangan jauhin Quran. Orang yang cerdas itu orang yang dekat dengan Quran. Allah yang akan cerdaskan. Anak ibu gak akan jadi bodoh keluar dari sekolah, percaya sama saya. Tapi anak ibu akan benar-benar bodoh kalau jauh dari Quran. Amr bin Hisham, itu tahu gak Bu? Halo, Assalamualaikum Bu. Ibu tahu Amr bin Hisham? Kalau Abu Jahal tahu? Itu nama lain dari Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini pinter, bahkan dijulukin sama orang Quraisy itu sebagai apa? Abu Hakam, ayahnya orang yang bijaksana. Tapi Nabi menggelari beliau apa? Abu Jahal, ayahnya orang yang bodoh. Saking bodoh-bodohnya Abu Jahal disebut, ya Amr bin Hisham disebut Abu Jahal.
Kenapa jadi digelari bodoh? Padahal dalam kata mata manusia itu dia pintar. Karena tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Canggih. Jadi orang yang pintar adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia beribadah kepada Allah. Dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya kira tantangan anak muda ke depan gak usah terlalu khawatir. Khawatirlah kalau kita jauh dari Allah. Jangan jauhi masjid, jangan jauhi Quran. Makin mendekati akhir zaman, makin kan kelihatan orang yang benar akan dinilai salah, orang yang salah akan dinilai benar. Makin besar fitnahnya, makin besar kemudian caci makiannya. Maka ada tantangan di akhir zaman, salah satunya juga ketahanan pangan. Nantilah kapan-kapan kita bahas itu, jadi panjang ya. Saya kira itu saja ya, mohon maaf, saya kira anak muda itu lah. Dan perbanyak baca buku. Sekarang itu anak muda itu miskin literasi. Anak muda Indonesia itu dalam World Rank Literature itu Indonesia itu ada di peringkat kedua dari 61 negara. Peringkat ke-60, kedua dari bawah. Artinya dari 1000 anak muda itu cuma ada 1 anak muda yang suka baca. Rendah banget minat bacanya. Maka saya sarankan banyak baca, sehingga kita banyak wawasan, lebih luas wawasan, sehingga kita bisa membuat suatu perubahan. Dan sebenarnya peradaban itu dibangun bukan hanya dari masalah anak muda. Mohon maaf, kalau saya lebih sepakat wanita itu jadi kunci perubahan peradaban. Makanya yang dirusak sama Yahudi itu wanitanya dulu, womannya dulu, female-nya dulu. Dirusak wanitanya, maka akan rusak semuanya tuh. Suaminya rusak, anaknya rusak. Maka mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang solihah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Saya sekali, bapak dan ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga yang berumah tangga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan yang sudah memiliki keturunan semoga anaknya menjadi anak yang soleh insyaallah. Yang usahanya kurang lancar atau ada masalah ekonomi, semoga Allah berikan rizki yang terbaik. Min haitsu la yahtasib, Allah keluarkan rizki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga, untuk kita bisa menyelesaikan semua. Selalu memohon kepada Allah, jangan jadikan ya Allah kurangnya harta kami jadi berharapnya kami kepada makhluk. Selalu minta kepada Allah, ya Allah jangan miskinkan kami yang jika dengan itu kami makin jauh darimu ya Allah. Cukupkanlah rizki kami, dan buatlah senantiasa kami merasa cukup dengan nikmat darimu ya Allah. Selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya kaya, sebelum kami kaya, ya Allah kasih kami ilmu ya Allah, supaya ketika kami banyak ilmu, kami banyak harta, harta kami manfaat di jalan-Mu ya Allah. Selalu meminta kepada Allah keistiqomahan. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah insyaallah.
Allahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat fisabilillah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.